Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru, di mana Tuhan juga menyediakan berkat-berkat-Nya untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan mendasari aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya di dalam Amos pasal 8 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian: sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau hari-hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menemukan firman Tuhan dengan mudah. Lewat kita membaca Alkitab, lewat kita membaca buku-buku rohani, kita mendengarkan lewat sosial media, sarana-sarana yang Tuhan sediakan untuk firman Tuhan bisa kita terima. Tetapi akan ada masa di mana firman Tuhan itu akan sulit untuk ditemukan. Di dalam ayat 12 dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita pergunakan dengan baik. Bagaimana kita mendapatkan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi bersyukur kalau kita memiliki rasa lapar akan kebenaran, kita haus akan kebenaran, kita rindu akan firman Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah merasakan bagaimana ketika kita merasakan haus, bagaimana ketika kita merasakan lapar. Pasti kita mencari, berusaha mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Kalau kita lapar, pasti kita akan segera berusaha sesegera mungkin mendapatkan makanan itu. Kalau kita haus, kita pasti bersegera mungkin untuk kita mendapatkan air untuk kita minum supaya dahaga kita terpuaskan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa yang berbahagia, yang diberkati adalah mereka yang haus, bukan saja soal makanan jasmani, bukan saja minuman secara jasmani, tetapi akan firman Tuhan, akan kebenaran. Kenapa bisa dikatakan berbahagia mereka yang haus dan lapar akan kebenaran? Karena di dalam Amsal pasal 11 ayat 4, saya akan bacakan di bagian kedua, bagian B, dikatakan demikian: kebenaran melepaskan orang dari maut. Kalau kita haus, kita lapar, kita mencari kebenaran itu yang akan membela hidup kita, akan membentengi hidup kita, akan melindungi hidup kita dari maut, dari mara bahaya, dari malapetaka. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, kebenaran itu juga memberi faedah besar dalam kehidupan kita. Selain meluputkan dari maut, membebaskan dari maut, kebenaran itu juga akan memerdekakan. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu, mari selama masih ada banyak kesempatan untuk kita mencari kebenaran, kita cari kebenaran itu. Karena ada faedah yang besar dan dampak yang besar dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama bersyukur dan kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kita bersyukur sebab firman-Mu mengingatkan pada kami, mendorong kepada kami untuk kami mencari kebenaran selama ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sarana-sarana yang di sekitar kami Tuhan pakai untuk memperlengkapi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam segala keadaan biar firman Tuhan tetap menjadi pegangan bagi kami jemaat Tuhan, serta firman Tuhan menjadi kesukaan yang akan menguatkan hati dan meneguhkan iman setiap kami. Roh Kudus menjadi penolong
dan pribadi yang menyertai seluruh jemaat Tuhan, memimpin ke dalam kebenaran Tuhan, memberi hikmat dalam ambil keputusan, mengaruniakan sejahtera serta kesehatan tubuh, dan melindungi dari kecemasan dan kejahatan, mengurapi senantiasa dalam keseharian sehingga jemaat menjadi berkat dimanapun berada. Di tengah krisis akibat peperangan, pengaruh gereja Tuhan semakin nyata dan kerajaan Allah diperluas untuk menjadi terang dan membawa pengharapan bagi dunia yang gelap. Tuhan tolong setiap kami sepanjang aktivitas hari ini. Tuhan lingkupi kami dengan anugerah-Mu, dengan kemurahan-Mu, biar hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Kami mengucap syukur, kami akan memasuki hari ini bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.